merupakan mahasiswa Universitas Riau, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Kimia. program studi D3 Teknologi Pulp dan Kertas. Saksikan video kami ya. Bye-bye. Halo, aku Herika Juliana dengan NIM 230701442. Hai guys, aku Inesa Kabiramdini dengan NIM 2307026359. Halo, namaku Nabila Rahmadani dengan NIM 2307026238. Hai semua, nama saya Wildan Lamardliah dengan NIM 23070111429. Halo guys, nama saya Zulkifli dengan NIM 2307011945. Universitas Riau adalah sebuah perguruan tinggi yang berada di Pekanbaru Riau. Universitas Riau berdiri pada tanggal 1 Oktober 1962. Universitas Riau juga disebut dengan UNRI. UNRI terletak di Jalan Bina Widya, kilometer 12,5, Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Pekanbaru Riau. Universitas Riau merupakan universitas terbesar nomor 2 di Indonesia, di mana di dalamnya memiliki 10 fakultas, diantaranya yaitu Fakultas Kedokteran, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Sosial, Fakultas Keperawatan, dan lainnya. Nah, kami merupakan mahasiswa Fakultas Teknik dengan program studi D3 Teknologi Pulp dan Kertas. Program studi ini didirikan pada tahun 2018 dalam naungan Teknik Kimia. Program studi ini berdiri karena adanya kerjasama antara Tanoto Foundation PT Riau Andalan Pulp dan Kertas dengan Universitas Riau. Gedung Teknologi Pulp dan Kertas memiliki fasilitas yang sangat baik untuk menunjang proses belajar dan mengajar. Gedung Teknologi Pulp dan Kertas ini memiliki 6 buah ruang kelas, 7 buah laboratorium, 2 ruang pertemuan, serta terdiri dari ruang ibadah dan toilet perempuan dan laki-laki. Sesuai dengan namanya, teknologi pulp dan kertas mempelajari tentang pembuatan pulp dan kertas, di mana bibit pohon dirawat dengan baik agar menghasilkan pohon yang berkualitas baik sebagai bahan dasar pembuatan pulp dan disolving pulp, lalu akan diturunkan lagi menjadi produk biopolimer. Nah, kami akan mengajak teman-teman semua untuk mengenal lebih dalam tentang biopolimer dan turunannya. Stay tune ya guys! Halo, tahu nggak sih apa itu biopolimer? Nggak tahu. Mau tahu? Jangan lupa like, comment, and subscribe dulu. Terima kasih. Nah, jadi biopolimer adalah bahan polimer yang berasal dari alam. Biopolimer merupakan polimer biodegradasi atau penguraian yang secara alami yang diakumulasikan oleh mikroorganisme. Indonesia terkenal dengan alamnya yang sangat luas. Sebagian besar dari Indonesia terdiri dari pepohonan, sehingga Indonesia dijuluki dengan paru-paru dunia. Setiap pohon memiliki komponen kimia, di mana komponen utamanya yaitu selulosa. Tak hanya selulosa, pohon juga memiliki lignin dan zat ekstraktif. What is cellulose? Selulosa merupakan senyawa organik dengan rumus C6H10O5N polisakarida yang terdiri dari rantai linear dengan beberapa ratus hingga ribuan unit deglukosa. Selulosa merupakan sifat polimer organik yang ketersediaannya paling banyak di bumi. Kandungan selulosa pada kapas sekitar 90%, pada kayu 40-50%, dan pada rami sekitar 57%. Selulosa digunakan untuk pembuatan kertas, tekstil, pakaian, dan lainnya. Sifat selulosa berbeda dari polisakarida lainnya. Selulosa memiliki sifat yang unik dikarenakan bentuk strukturnya yang unik. Selain itu, sifat selulosa juga bergantung pada jumlah dari subunit glukosa yang ada dalam selulosa.
Sifat-sifat dari selulosa yaitu yang pertama, dapat terdegradasi oleh hidrolisa, oksidasi, fotokimia maupun secara mekanis sehingga berat molekulnya menurun. Yang kedua, selulosa tidak larut dalam air maupun dalam pelarut organik, namun sebagian akan larut dalam larutan alkali. Yang ketiga, dalam keadaan kering, selulosa akan bersifat higroskopis, kaku, dan rapuh. Namun, jika selulosa mengandung cukup banyak air, maka akan bersifat lunak, sehingga fungsi air di sini adalah sebagai pelunak. Dan yang keempat, selulosa akan lebih baik kekuatannya pada bentuk kristal dibanding dalam bentuk amorf. Selulosa merupakan molekul yang tidak bercabang. Rantai polimer glukosa diatur dalam pola linear, berbeda dengan pati atau glikogen. Rantai ini tidak mengalami lilitan atau pembentukan heliks dan percabangan. Sebaliknya, rantai ini disusun secara sejajar satu sama lain. Contoh dari serat selulosa yaitu kapas, rayon, keramik, linen, katun, sisal, dan lain-lainnya. Just info nih guys, bahwa pohon memiliki banyak manfaat. Salah satu manfaatnya adalah pohon dapat diproses menjadi pembuatan dissolving pulp. Dissolving pulp? Apa itu dissolving pulp? Dissolving pulp atau disebut juga dengan dissolving selulosa, di mana dissolving selulosa merupakan hasil dari produk pulping yang memiliki perlakuan khusus, sehingga memiliki kandungan alfa selulosa 95-98%, hemiselulosa 1-4%, dan lignin kurang dari 0,05%. Dissolving pulp memiliki sifat khusus seperti tingkat kecerahan yang tinggi dan berat molekul yang beragam. Oh, gitu ya. Iya, secara umum terdapat 4 metode termasuk teknologi konvensional dan terbaru yang dapat digunakan dalam pembuatan dissolving pulp. Yang pertama, metode bisulfit dengan menggunakan gas sulfur dioksida dengan yield sekitar 55 hingga 75%. Yang kedua, metode sulfit soda dengan menghasilkan kandungan selulosa yang tinggi hingga 96%. Yang ketiga, prehidrolisis Kraft yang merupakan metode yang paling populer digunakan dalam pembuatan dissolving pulp. Dan yang keempat ialah konversi pulp kertas menjadi dissolving pulp. Nah, kembali lagi nih. Hari ini aku akan mengasih tahu ke teman-teman semua tentang viscose rayon. Gak usah jauh-jauh deh, baju yang teman pakai pasti terbuat dari viscose rayon. Hah? Iya. Ya, betul. Viscose rayon atau kain rayon berasal dari regenerasi selulosa. Serat yang digunakan dalam pembuatan benang rayon berasal dari polimer organik, sehingga disebut dengan serat semi-sintetis, karena tidak sesungguhnya serat sintetis atau serat alami sesungguhnya. Nah, kain dari bahan rayon biasanya berkilau dan memiliki tekstur halus, nyaman, dan lembut saat disentuh, terasa mirip dengan kenyamanan dari serat alami seperti katun dan linen. Pada dasarnya, rayon secara luas digunakan dalam industri garment untuk bahan pakaian atau tata busana seperti jas, topi, kaos kaki, pakaian dalam, shawl, dan bahkan kain pelapis sepatu. Kalian tahu nggak sih, produk yang sering kita gunakan seperti handuk, shawl yang nyaman itu berasal dari kain modal loh. Kalian tahu nggak sih apa kain modal itu? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Modal atau yang biasa disebut dengan rayon HWM (High Weight Modulus) merupakan jenis rayon yang biasa digunakan dalam tekstil konsumen. Bahan ini dianggap sebagai semi sintetis karena terbuat dari kombinasi bahan organik dan bahan sintesis. Bahan dasarnya adalah selulosa yang didapat dari pohon kayu keras seperti pohon birch dan pohon eukaliptus. Memerlukan proses manufaktur kompleks agar seratnya bisa diproses menjadi tenunan. Rayon modal pertama kali dikembangkan pada tahun 1951 di Jepang. Dan dalam banyak hal, rayon jenis ini hampir identik dengan viscose rayon. Namun, proses yang lebih sederhana digunakan untuk pembuatan rayon modal tanpa menghasilkan banyak limbah. Dan konsumen mencatat, perbandingan yang signifikan ini
dalam nuansa pembuatan rayon modal dibandingkan dengan rayon viskos. Adapun contoh produk dari bahan modal yaitu seperti pakaian karena teksturnya yang lembut dan nyaman serta mampu untuk menyerap kelembapan dengan baik. Selanjutnya linen karena teksturnya yang nyaman seperti pada produk handuk dan spray. Selanjutnya aksesoris seperti shawl, selendang ataupun kaos kaki karena nyaman untuk dipakai. Dan yang terakhir itu adalah kain interior seperti gorden dan penutup furnitur karena memiliki daya tahan dan kemampuan untuk menghasilkan tampilan yang mewah. Jadi, itu adalah penjelasan tentang kain modal yang ada di sekitar kita. Ternyata kain modal itu terbagi menjadi dua jenis loh, yaitu viscose rayon dan lyocell. Tadi kan kita sudah membahas tentang viscose rayon, sekarang kita akan membahas tentang lyocell. Nah, jadi sekarang kita akan membahas jenis kedua dari kain modal, yaitu lyocell. Lyocell adalah serat yang diregenerasi dari pulp yang terlarut. Nah, jadi lyocell adalah serat yang dapat digolongkan sebagai murni organik. Kenapa murni organik? Karena serat yang digunakan pada proses pembuatan lyocell tidak diubah secara kimia. Jadi lyocell terbuat dari serat yang terdapat pada pohon murni. Iya. Proses produksi lyocell menggunakan sistem loop tertutup, yang dimana bahwa tidak ada pelarut yang terbuang atau dibuang ke ekosistem. Selain itu, produksi lyocell menggunakan sistem yang memperkenalkan limbah kimia ke lingkungan. Hampir semua lyocell dibuat oleh perusahaan internasional Austria yang disebut Lenzing AG. Contoh produk dari lyocell seperti kemeja, gaun, celana, spray, sarung bantal, lap, dan sarbet, dan lainnya. Then, the next biopolymer derivative is woven and non-woven product. Woven dan non-woven adalah dua jenis material yang paling sering digunakan dalam banyak pekerjaan proyek saat ini. Meskipun keduanya berasal dari bahan yang sama, yaitu serat polyester, namun keduanya memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda antara satu sama lain. Sederhananya, woven adalah produk biopolimer yang ditenun, sedangkan non-woven adalah produk biopolimer yang tidak ditenun. To be clear, let's learn more about the difference between the woven and non-woven. Woven is made from the natural fiber, and non-woven is made from a natural fiber like polyester, acrylic, and regenerative fiber. Perbedaan dari segi bentuknya, yang pertama yaitu kain non-woven. Kain non-woven memiliki serat yang teranyam, contohnya seperti kain pada karpet warnanya lebih terang. Setelah itu kain woven. Kain woven yaitu kain yang teranyam, warnanya cenderung gelap dan contohnya sekilas mirip karung beras. Kain non-woven umumnya memiliki karakteristik yang spesifik, seperti daya serat yang tinggi, kelenturan, durabilitas, ketahanan terhadap air, ketahanan terhadap api, daya cuci, kemampuan filtrasi, dan memiliki fitur antibakteri. Nah, berbagai karakteristik ini seringkali dipadukan untuk menciptakan kain yang tepat untuk jenis pekerjaan tertentu. Masa pakai kain non-woven juga dapat disesuaikan dengan jenis pekerjaannya. Mulai dari yang sekali pakai hingga yang sangat lama pun bisa. Uniknya, kain non-woven tetap dapat meniru tampilan, tekstur, dan ketangguhan kain tenun pada umumnya. Tisu adalah salah satu jenis kertas kerap ringan yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengelap atau menyerap cairan. Salah satu contoh produk yang bisa kita gunakan yaitu tisu basah, tisu wajah, tisu badan, atau tisu toilet. Bahan yang digunakan dalam pembuatan kertas tisu adalah yang pertama, gulungan kertas jumbo. Gulungan kertas jumbo adalah gulungan besar kertas yang tipis dan ringan yang digunakan dalam produksi barang kertas. Yang kedua, core paper, karton atau tabung kertas yang berfungsi sebagai inti bagian dalam gulungan yang memberikan bentuk dan stabilitas saat kertas digulung. Yang ketiga, kertas pembungkus. Untuk keperluan pengemasan dan pengiriman, kertas tisu dapat dibungkus dengan menggunakan lebih banyak kertas. Yang keempat, lem.
untuk mengikat serat kertas menjadi satu dan menghasilkan hasil yang lebih kuat dan kohesif, dibutuhkan lem pada produksi kertas. 5. Plastik. Film selulosa tipis dan transparan membuat kertas tisu mengkilap atau berornamen. Dan yang terakhir, yang keenam adalah air. Air digunakan untuk mencampur bubur kertas dan meningkatkan ikatan serat kertas. Proses pembuatan tisu dimulai dari pembersihan dan pemisihan serat kayu dari kulit pohon. Setelah itu dimasukkan ke dalam mesin untuk pencampuran dan pemutihan. Setelah itu larutan tersebut dicetak menjadi lembaran-lembaran tipis, kemudian melalui langkah-langkah pengeringan dan pemadatan. Akhirnya tisu dipotong dan dikemas siap untuk didistribusikan. Nah, tisu juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tisu virgin dan tisu recycle. Tisu virgin ini juga bisa disebut sebagai tisu alami karena diproses dari pohon asli yang diambil dari hutan industri yang dikonversi. Dalam produksinya, tisu virgin berasal dari hutan tanaman industri sehingga tidak menyebabkan kerusakan pada hutan. Dalam pengelolaan tisu virgin, dikelola oleh pabrik yang ramah lingkungan bersertifikat ISO 9001, 14001, dan 22000 dan terjamin halal. Dengan kata lain, kualitas dan kehigienisan tisu virgin sudah terjamin dalam penggunaan sehari-hari. Nah, sedangkan kertas recycle terbuat dari kertas bekas, yang bahan kertas bekasnya pun dapat entah dari mana, sehingga kualitas kebersihannya pun diragukan. Nah, prosesnya itu kertas dikumpulkan dari berbagai sumber, lalu dimasukkan ke dalam proses pabrikasi yang menggunakan dua bahan. Salah satunya yaitu klorin dan turunannya, serta BPA. Kedua bahan ini merupakan bahan kimia yang berbahaya yang bisa mengganggu kesehatan. Nah, sekarang udah pada tahu kan tentang apa itu dissolving pulp, viscose, modal, lyocell, woven maupun non-woven, kertas tisu, serta teknologi turunannya. Oh iya, di situ tadi merupakan materi terakhir yang bisa kami sampaikan. Gak kerasa kan udah mau closing nih. Kami harap ada banyak hal yang bisa teman-teman ambil dari video ini. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Ya, namanya juga masih belajar. Sampai di sini dulu ya guys. Terima kasih dan sampai jumpa.